kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin praktis, usaha kuliner tetap menjadi primadona dalam dunia UMKM. Salah satu jenis usaha kuliner yang menjanjikan dan terus diminati adalah warung makan prasmanan dan jasa catering. Kedua layanan ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Hadirnya usaha warung makan prasmanan dan jasa catering didasari oleh perubahan gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat, membuat banyak orang memilih makan di luar rumah atau menggunakan layanan catering. Warung prasmanan menjadi solusi karena menawarkan pilihan menu beragam, harga yang terjangkau, dan layanan yang cepat. Sedangkan catering kini tidak hanya melayani pesta atau hajatan, tetapi juga kebutuhan harian kantor, sekolah, atau acara komunitas. Maraknya usaha kuliner yang ada, prasmanan menjadi pilihan yang menarik untuk masyarakat yang tentunya ingin menikmati berbagai sajian makanan yang beragam setiap harinya. Seperti usaha yang satu ini, warung makan Mbak Ika Prasmanan dan Sari Laut. Seperti apa kira-kira usahanya? Ikutin Tata. Kita bisa memilih berbagai jenis makanan sesuai dengan selera kita. Contohnya banyak jenis olahan sayur, kemudian juga ada tempe, tahu, ayam, dan lain-lain sesuai keinginan kalian. Tata sudah memilih menu makanan yang Tata mau makan hari ini ya. Ini ada beberapa menu, tapi kita mau tahu dulu karena di sini sistemnya kalau kita makan udah pilih dihitung dulu sama mbaknya. Nah ini ada mbaknya. Mbak boleh dihitung ini apa ini yang aku makan? Ada tempe, tahu, sayur bening, ada telur balado sama ada perkedel jagung. Nah, sudah dihitung sama mbaknya ya, sebentar kita bayar. Kita makan dulu ya Sobat UMKM. Selamat makan. Prasmanan dan catering tidak selalu membutuhkan modal yang besar. Dengan memanfaatkan dapur rumah, peralatan masak yang sudah ada, dan resep masakan rumahan, seorang pelaku usaha bisa memulai dari skala kecil terlebih dahulu. Bahan makanan bisa dibeli secara harian sesuai pesanan, hingga resiko kerugian karena makanan tidak habis bisa diminimalkan. Tadi Tata udah cobain makanan di Prasmanan Mbak Ika dan sekarang kita mau ngobrol nih sama ownernya yaitu Mbak Ika sendiri. Di sebelahnya Tata sudah ada Mbak Ika. Halo, apa kabar Mbak Ika? Iya, halo Kak, baik. Ya, oh baik, alhamdulillah. Cerah sekali hari ini, cantik sekali. Oke Mbak Ika, kita mau cerita-cerita sedikit nih tentang usahanya Mbak Ika, Prasmanan Mbak Ika. Itu sesuai namanya sih sebenarnya Mbak Ika ya. Apa itu sengaja dipilih supaya lebih gampang aja apa gimana sih sebenarnya Prasmanan Mbak Ika, karena namanya ya karena ownernya Mbak Ika atau seperti apa? Iya lebih gampang aja sih Mbak, soalnya bingung mau menamakan mau namain apa iya. Oke, kebetulan usaha pertama nama brandnya juga PY Mbak Ika, waktu itu PY. Oh jadi sebelum Prasmanan ada PY dulu? Iya PY Mbak Ika, kemudian kita buka Prasmanan ini dengan brand yang sama. Prasmanan Mbak Ika. Prasmanan Mbak Ika. Oh ternyata nih Sobat UMKM, Mbak Ika sudah cerita kalau itu memilih nama Prasmanan Mbak Ika selain karena gampang atau mudah diingat ya, karena awalnya juga ternyata Mbak Ika ini punya usaha diawali dengan PY dulu yang dinamakan juga PY Mbak Ika. Iya. Gitu. Nah kita juga mau tahu nih Mbak Ika, awal mulanya Mbak Ika membuka usaha prasmanannya itu seperti apa? Awalnya tuh kita lihat ya di area situ Mbak ya,
kayaknya banyak gitu penjual nasi, tapi untuk konsep prasmanan itu belum ada. Iya. Jadi kita coba di situ sekitar 3 bulan langsung banyaklah peminatnya ternyata prasmanan di situ. Oke. Tapi memang langsung bukanya di tempat yang sekarang itu apa sudah pernah berpindah juga Mbak Ika? Awalnya itu bukan langsung prasmanan gitu sih. Pertama kita coba bakso, kemudian ada juga gado-gado, terus nasi campur gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita lihat lebih banyak peminatnya di nasi. Nah jadi kita memutuskan buat nambah varian nasi dengan berbagai macam lauk. Oke, wah ternyata perjalanannya ya memang dari awal tidak jadi warung prasmanan seperti sekarang ini yang cukup besar, tapi memang dimulainya dari gerobak-gerobak kecil dulu, ada beberapa tidak banyak jenis makanannya, dicoba dulu beberapa bakso dan lain-lain. Ternyata antusias masyarakat begitu besar dengan masakan dari Mbak Ika dan ibunya, akhirnya dibuatlah prasmanan seperti sekarang ya. Nah Mbak Ika boleh juga nggak sih dikasih tahu sama sobat UMKM, kita kan tahu nih di Kota Kendari khususnya, atau bahkan lebih khususnya di daerah-daerah sini aja itu cukup banyak juga yang membuka usaha yang sama ya untuk prasmanan seperti usahanya Mbak Ika. Kira-kira nih Mbak Ika apa sih yang membedakan usahanya Mbak Ika atau prasmanan Mbak Ika ini sama prasmanan yang lain? Iya, kita lebih ini aja sih Mbak, lebih ke konsisten dengan rasa aja sih. Mungkin banyak ya masakan jenisnya sama di setiap prasmanan, cuman kan pasti rasa beda. Kita lebih memilih konsisten ke rasa aja. Oke, jadi memang rasanya tidak berubah dari 2014 ya Mbak Ika ya. Iya. Dari 2014 sampai di 2025 ya, yang mereka tawarkan di prasmanan Mbak Ika ini yaitu rasanya yang tetap sama dan tidak berubah, itu dia ya. Karena kalau udah beda tangan, beda lagi yang ngolah pasti beda rasa lagi ya. Iya. Yang ini yang turun langsung untuk masak, apa Mbak Ika juga ikut masak di sana apa seperti apa? Awalnya iya, tapi sekarang ya tinggal mantau-mantau aja. Tapi mamanya Mbak Ika sendiri ya? Ya itu mama saya. Mama saya memang ngawasi langsung di dapur. Oke, tapi hobi masak juga nggak sih Mbak Ika sama orang tua atau enggak? Sebenarnya random aja kayak gimana? Sebenarnya bukan hobi sih ya Mbak, cuman seiring berjalannya waktu kita tekuni, ternyata peluangnya bagus juga. Ternyata bisa saving dengan bisnis ini, mungkin cocok ya. Oke, tapi iya sih kalau usaha emang kayak gitu ya. Kalau kita konsisten awalnya sih ya karena tadi Mbak Ika bilang coba-coba juga, ternyata peminatnya banyak dan sebagainya, akhirnya konsisten deh terjun di usaha seperti ini ya. Oke Mbak Ika, di warung prasmanan Mbak Ika itu yang dijual apa saja nih Mbak Ika? Macam-macam sih, dari varian ayam itu ada macam-macam ya, ayam bakar, ayam goreng, ayam kecap, terus ikan dari ikan asap, ikan goreng, ikan sambal-sambalan gitu, terus aneka macam sayur. Menu rumahan lah Mbak. Menu rumahan ya, jadi memang pilihannya beragam ya untuk siapa aja yang mau makan sesuai itu pilih sesuai selera kan? Pilih sesuai selera, karena nasi ambil sendiri, sayur ambil sendiri, lauk ambil sendiri, sesuai selera lah gitu ya. Jadi nanti terakhir kalau kita udah ini baru dihitung, baru dibayar gitu ya. Selesai makan bayar. Oke deh. Nah kita juga mau tahu nih sobat UMKM di rumah Mbak Ika ya, untuk usaha Mbak Ika sendiri ya, kalau nggak salah bukan cuman ini aja nih, bukan cuman prasmanan aja, sekarang udah ada juga, karena Tata udah ada ininya, pegang brosurnya. Ada Ika Catering ini seperti apa, boleh ceritakan juga nggak sih? Oh ternyata udah merambah sampai ke catering nih Mbak Ika, seperti apa sih ceritanya? Catering ini berjalan sekitar 2 tahun ini ya Mbak. Baru 2 tahun ya kalau Ika Catering ini. Kan kita coba buat istilahnya jemput bola gitu ya Mbak ya, servis dari rumah ke rumah, mulai dari hajatan nikahan, akikah, syukuran, rapat, kita coba ke market yang itu.
antusias masyarakat sendiri selama ini, pelanggan-pelanggannya Mbak Ika, apa semuanya yang dari awalnya udah coba prasmanannya dulu terus beralih ke Ika Catering atau seperti apa? Sebagian kita dari advertising, kita pasang iklan kayak Facebook, IG gitu, terus share-share di kayak grup Facebook, terus berjalan waktu yang dari pelanggan prasmanan juga penasaran nih, penasaran apa ini yang diolah ini, karena kita kan penataan semua di warung ya, waktu itu masih jadi satu di warung, jadi mereka lihat juga apa nih, jadi penasaran, ambil brosur lah juga gitu. Oke, jadi memang sekarang bukan cuman prasmanannya aja, tapi juga udah bisa catering ya. Kalau misalnya siapa aja yang mau memesan makanan langsung bisa ya ini ya, Ika Catering ini. Nah kalau kita ngomongin soal modal nih, ya nggak apa-apa ya kita spill sedikit. Mbak Ika seperti apa sih untuk memulai usaha baik itu prasmanan Mbak Ika sendiri dan juga Ika Catering ini, seperti apa nih modal usahanya? Kalau prasmanan itu awalnya kita nggak banyak ya Mbak ya, karena coba-coba dulu, jadi kita juga sebagian itu pakai peralatan yang sudah ada di rumah. Terus mungkin awal-awal itu kita start di angka 5 juta, modal minim lah ya, modal minim banget untuk beli kursi, terus alat makan, peralatan lah ya. Kalau untuk di dapur kan sudah sebagian ada dari rumah. Oke, jadi itu memang. Terus ya berjalannya waktu berkembang. Nah kita beli sedikit tambahan alat. Tapi itu memang modal pribadi. Modal pribadi. Luar biasa sekali ternyata pemirsa ya. Itu kita ternyata melihat usahanya Mbak Ika yang semakin berkembang dan semakin maju ini awalnya bukan dari modal yang besar, tapi dari modal yang kecil. Tapi karena Mbak Ika dan juga orang tua tetap konsisten menjalani usaha ini ya, makanya bisa berkembang dari prasmanan awalnya sampai ke udah buka juga catering gitu ya. Nah kalau penjualannya sendiri nih Mbak Ika, ini emang orang datang langsung ke tempat warung makannya, apa bisa via online dan seperti apa? Kalau untuk pembelian bisa langsung datang ke outlet ya, ke warung. Kalau yang delivery juga bisa di Grab, ada prasmanan Mbak Ika. Terus kalau misalnya via Maxim biasa customer save nomor WhatsApp kita, kita update tiap hari di status menu apa aja yang Oke deh, seperti itu ternyata. Waduh, seru banget ya obrolan kita sama Mbak Ika, luar biasa banget. Ini memotivasi juga untuk pelaku-pelaku UMKM di rumah ya, yang mungkin baru mau memulai usahanya, merintis usahanya. Ya mudah-mudahan kamu tetap semangat dan konsisten juga. Boleh satu nih yang terakhir Mbak Ika, boleh kasih tipsnya buat pelaku-pelaku UMKM di rumah yang mungkin baru mau memulai usahanya, biar usahanya seperti Mbak Ika nih jadi lebih maju lagi ke depannya, silahkan. Kalau tips dari saya sih yang penting konsisten sih Mbak, konsisten, kemudian perkuat di mental. Mentalnya harus kuat tuh pemirsa ya. Iya, soalnya orang jualan itu ada up and down-nya. Ada ya up and down, kadang laku sekali, kadang kalau lagi nggak laku, ya sepi banget. Jadi ya mental lah ya. Oke lah, terima kasih Mbak Ika ya waktunya, kita udah ngobrol. Mudah-mudahan semua obrolan kita kali ini ya bisa memberikan semangat juga kepada semua sobat-sobat atau pelaku UMKM yang ada di luar. Terima kasih sekali lagi Mbak Ika, sukses usahanya untuk Ika Catering. Amin. Dan juga prasmanan Mbak Ikanya. Amin. Itu dia pemirsa ya, obrolan kita bareng sama Mbak Ika ya. Mudah-mudahan buat kamu semua tetap semangat untuk selalu berusaha. Tetap di Bisa, Bisnis dan Usaha, UMKM Bisa, Masyarakat Sejahtera.
Buket kini tidak hanya identik dengan floris mewah di pusat kota. Dalam beberapa tahun terakhir, usaha ini menjelma menjadi ladang subur bagi para entrepreneur muda, khususnya di sektor UMKM. Mulai dari buket segar, bunga kering, hingga buket kreatif. Bisnis ini berkembang pesat berkat kreativitas pelaku usaha dan dukungan media sosial. Bunga dan hadiah merupakan bagian dari budaya memberi di berbagai momen. Ulang tahun, wisuda, pernikahan, lamaran, peresmian usaha, hingga momen-momen berharga lainnya. Tidak seperti produk massal, buket bunga sangat bergantung pada kreasi tangan dan ide desain. Peluang ini membuka ruang luas bagi siapapun yang memiliki sentuhan seni dan ketelitian. Nah, Sobat UMKM, kali ini Tata sudah bersama dengan owner dari usaha yang akan kita bahas ini ya. Ini salah satu usaha floris ya, atau mungkin banyak dikenal sama masyarakat di luar, ada semacam buket bunga, rangkaian-rangkaian bunga seperti itu. Dan di sebelah Tata sudah ada ownernya nih, ada Kak Ali. Apa kabar Kak Ali? Halo, baik ya. Luar biasa sekali Kak Ali. Hari ini kita matching sekali warnanya ya. Itu menandakan kalau kita sehati ya. Kali kita mau ngobrol dulu nih sama Sobat UMKM di rumah juga terkait dengan usahanya Kak Ali yang dirintis. Sebenarnya boleh ceritakan gak nih Kak Ali, mulai usaha ini sejak kapan sih? Oke, terima kasih Kak. Jadi usaha ini sendiri dimulai dari tahun 2019. 2019. Sudah cukup lama. Jadi usaha ini terbentuk dari suatu hobi dan keresahan. Jadi hobi untuk merangkai bunga dan juga keresahan pengelolaan limbah setelah bunga itu digunakan. Oke. Nah, jadi di buket bunga ini concernnya adalah menggunakan bunga yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga setelah acara seremonial entah pemberian itu masih bisa disimpan dan dipajang di rumah atau di kantor. Seperti itu, Kak. Luar biasa sekali. Jadi memang awal mulanya dari 2019, ya seperti yang Kak Ali jelaskan juga, supaya kalau misalnya memberikan sesuatu juga atau gift ke orang tidak diterima nanti langsung dibuang atau apa, tapi bisa tetap dipajang juga dan dilihat ya. Nah, Tata ini nih lihat logonya dan namanya Lagom ya Kak. Lagom. Ini brandnya sendiri. Lagom itu brand atau seperti apa? Ya, jadi benar. Lagom itu brand sendiri. Lagom itu sendiri kalau ditelusur ke belakang diambil dari satu kata bahasa Swedia. Swedia. Jadi kan kalau menurut penelitian itu Swedia merupakan salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Betul. Nah, Lagom itu adalah salah satu bahasa dari sana yang berarti kira-kira tidak berlebihan, tidak kekurangan. Tidak berlebihan, tidak pas. kekurangan, tapi pas. Pas itu artinya dalam filosofi hidup, dalam hal kebutuhan, konsumsi, produksi, jadi semuanya pas, tidak berlebihan, tidak kekurangan, seimbang. Seimbang Betul. nih ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang makna dari namanya sendiri, nama brandnya Kali memang sudah dipikirkan matang-matang begitu. Benar. Ya Kali ya, sebelum mengeluarkan Lagom sampai seimbang dan sebagainya. Keren banget. Nah, Kak Ali, kenapa sih milih, kan sebenarnya banyak ya kalau kita mau berbicara soal usaha gitu ya. Kenapa tertarik dengan floris, rangkaian bunga dan sebagainya kan? Jadi kembali lagi ke filosofi yang tadi, sesuatu keindahan yang bisa diabadikan dalam jangka waktu yang lama, tidak berakhir dalam hal limbah atau menambah limbah sampah. Jadi usaha ini juga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru buat teman-teman dan mengupayakan produksi berbahan dasar dari lokal. Seperti itu, Kak. Nah, kalau bahan baku sendiri Kak Ali selama ini masihkah diambil dari luar atau bagaimana untuk bahan baku pembuatannya? Untuk bahan baku sendiri kita sudah bekerja sama dengan produsen lokal seperti salah satu produk frame. Frame itu kita bekerja sama dengan tukang-tukang kayu yang berada di Kota Kendari nanti untuk produksi pembuatan framenya. Begitu juga dengan bingkai-bingkai, standing ataupun buket-buketnya. Juga produksi karena
untuk preserve flower ini masih kurang di Kendari, mungkin nanti akan dibuatkan tersendiri pengelolaan dan pembuatan preserve flower di Kendari. Wah, keren, luar biasa banget. Tapi nih Kali sebenarnya sih ya memang masih tergolong kurang juga. Tapi ada masih, maksudnya ada beberapa juga usaha yang serupa dengan usahanya Kali ini. Kira-kira apa sih sebenarnya Kali yang membedakan usahanya Kali ini, si Lagom ini sama tempat-tempat lain? Yang membedakan pertama, kami berangkat dari filosofi membatasi limbah dari produksi buket bunga dengan menggunakan bunga preserve, dan bunga itu masih bisa dipakai dalam waktu yang lama. Terus yang kedua, buket Lagom sendiri berbasis komunitas, Kak. Jadi kita banyak bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal. 10% dari pendapatan Lagom itu digunakan di dana CSR. Jadi sudah ada kegiatan sosial yang kita libatkan seperti itu. Oke, jadi mungkin perbedaannya lebih ke situ ya Kali ya, karena Lagom sendiri kerjasamanya sama banyak komunitas. Sejauh ini komunitas apa nih yang sering bekerja sama? Untuk di Kota Kendari sendiri mungkin boleh saya sebutkan. Boleh. Jadi dalam waktu mendatang kita akan bekerja sama dengan salah satu event lokal, komunitas lari. Ya, jadi kita mensupport, ini kan kegiatan positif, lari. Jadi kita mainkan peran kami di mendukung event lari ini. Jadi sebagai salah satu sponsor seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau pemesanan sendiri, apakah kita atau konsumen yang mau pesan bunga, rangkaian bunga seperti ini, kita by order yang langsung datang ke sini untuk request, atau mungkin dari Lagom sendiri kayak punya website kah, atau seperti apa pemesanan online dan sebagainya? Oke, untuk pemesanan sendiri kan kita sudah ada mungkin lewat Instagram dan WhatsApp-nya. Di Instagram sendiri sudah terhubung langsung dengan website langsung Lagom. Di sana sudah ada buku menu, buku menu berupa buket, vas, frame, terrarium, dan standing. Jadi untuk pemesanan pembelinya tidak langsung ke sini, bisa via WhatsApp. Nah, nanti sudah ada yang ready stock juga, tetapi kalau mau custom juga bisa, sudah ada admin dan perangkat yang siap standby. Wah, luar biasa sekali. Tapi cantik-cantik ya bunganya, Kak. Tapi sejauh ini dari 2019 tadi Kali bilang sampai di 2025, gimana nih Kak pengunjungnya, pembelinya, antusias masyarakat untuk membeli buket bunga di tempat Kali? Untuk pembelinya sih lumayan ya, sudah ada, dan itu sebenarnya seasonal Kak. Jadi seperti memasuki musim wisuda, itu banyak bukit wisuda. Kemarin yang baru lewat Ramadan, hampers Lebaran juga kita masuk. Terus sangjit, pelamaran juga ada. Jadi per eventual, tapi untuk ready stock selalu ada. Selalu ada ya. Oh, berarti memang kebanyakannya untuk pemesanan bunga seperti ini, rangkaian bunga ini memang untuk kayak event-event atau mungkin kayak acara-acara seperti tadi Kali sebutkan ya, kalau ada lamaran dan sebagainya. Nah, Kali kita juga mau tahu nih sebagai entrepreneur muda tentunya ya, bagaimana Kali melihat peluang usaha, khususnya usaha flori seperti ini yang ada di Kota Kendari? Untuk peluang usaha sendiri, saya boleh katakan ada, masih banyak ruang-ruang yang masih bisa dimasuki. Seperti kalau Lagom sendiri, kita masuk per event tahunan atau bulanan yang sedang happening di Kota Kendari. Juga peluang, mengadakan peluang itu sendiri Kak, jadi tidak mencari. Jadi kita memperluas peluang dan kerjasama dengan community base, terus respon dari admin yang lebih cepat. Jadi itu kan meningkatkan peluang untuk penjualan dari buket floris. Oke, luar biasa. Se-prepare itu ternyata Lagom ini. Nah, Kali kita juga mau tahu nih untuk range harga dari Lagom sendiri seperti apa, mulai dari angka berapa? Oke, untuk range harga sendiri sangat bervariatif ya Kak, tergantung produknya. Jadi kalau buket bunga sendiri mulai dari 170.000 sampai 1 jutaan. Itu tergantung dari kualitas bunganya dengan kesulitannya. Terus kalau dari frame dia mulai dari 250.000 sampai 750.000. Ada juga orchid vase yang mulai dari 700.000 hingga 2 juta. Seperti itu Kak. Oh, lumayan lah ya. Nah, kalau kira-kira kita bicara soal kesulitan nih Kak Ali, bagaimana sih untuk membangun usaha seperti ini? Kesulitannya apa? Kesulitannya yang paling sulit itu adalah menyiapkan stok bunga
stok bunga karena terus terang preserved flower di Indonesia tuh belum terlalu banyak, apalagi di Kendari. Kemudian selain itu penyimpanan logistik preserved flower yang membutuhkan suhu dan kelembapan khusus dibandingkan dengan fresh flower. Kemudian saya kira itu saja itu juga ya yang paling susah memang ya. Oke lah kalau begitu. Nah ada satu nih yang terakhir nih Kak Ali ya, sebagai entrepreneur muda kembali lagi Kak Ali boleh berbagi tips sama sobat UMKM yang di rumah untuk membangun usaha seperti ini, karena juga pasti banyak UMKM di luar sana yang baru merintis usaha mereka ya, supaya bisa tetap bersemangat untuk berusaha. Apalagi Kak Ali tadi bilangnya sudah memulai usahanya ini dari 2019 sampai di 2025. Silakan boleh Kak. Oke, kalau mengenai itu sih temukan passion dengan peluang yang ada, kemudian tetap ada pendirian, konsisten dan disiplin. Waduh, luar biasa. Terima kasih sekali Kak Ali. Terima kasih. Ya. Terima Mudah-mudahan Lago makin sukses. Amin. Ya, makin dikenal. Bahkan kalau senasional, mendunia bahkan Amin. ya Lagomnya, dan punya banyak cabang juga di semua daerah. Thank you sekali lagi Kak Ali. Dan itu dia ya sobat UMKM yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan tadi tips dari Kak Ali juga sudah berbagi buat kalian untuk selalu menemukan apa passionnya kalian ya, dan juga tetap konsisten, sabar dan terus berjuang tentunya untuk usaha yang baru kamu mulai. Bisnis buket bunga adalah contoh nyata bahwa kreativitas bisa menghasilkan keuntungan. Dengan modal minim, kerja keras, dan promosi digital yang konsisten, siapapun bisa menekuni usaha ini dan menjadikannya sebagai ladang rezeki yang berkelanjutan. Di balik seikat bunga yang indah, tersimpan potensi bisnis yang menjanjikan dan syarat dengan makna. Peluang ini terbuka lebar bagi para entrepreneur muda yang ingin membangun usaha dengan hati, tangan kreatif, dan semangat inovatif. Usaha buket bunga adalah bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memberi kepuasan kreatif. Bisnis ini cocok untuk kalian yang suka hal estetik, teliti, dan ingin membangun usaha dari rumah. Mulai dari hal kecil, bangun branding dan konsisten, kalian bisa tumbuh menjadi floris yang sukses.